Terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Upi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ibu Upi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Upi Puspitasari dari Vida Bekasi. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan pada prinsip dasar keteladanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengaplikasikan prinsip dasar keteladanan seorang kepemimpinan, di mana pada saat ini kondisi sistem komunikasi dan lain-lain itu sudah sangat jauh berbeda. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, Ibu Upi. Jawaban ada waktu 5 menit, kita bagi dua bersama Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam Al-Quran itulah sebagai contoh teladan yang baik. Cuman untuk 3 kelompok, Bu. Seluruh manusia di dunia akan mencontoh Rasul. Ketika satu, liman kana yarjullah, dia mengharap ridho Allah. Makanya setiap orang mengharapkan, udah pengen mendapatkan kedamaian, ketentraman, entah manusia dari mana, bangsa mana, agama mana, akhirnya dia mengakui, oh Nabi Muhammad ini adalah the best, yang terbaik. Salah satu contoh, pengarang buku 100 tokoh yang terkemuka, 100 people in his world, dia sendiri orang non muslim tapi menempatkan Nabi Muhammad nomor 1. Yang kedua, buat siapa lagi? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yang mereka akan mengharapkan nanti akan bertemu dengan hari akhir. Sebab kita akan berakhir dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana sikap Rasul mencontohkan keteladanannya? Bukan saja ingin disanjung, dipuji oleh manusia, tapi Nabi merasa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Oh begitu Pak? Iya. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Ketika manusia itu ingat kepada Allah, sadar, maka akan melahirkan tadi apa? Nilai normatif kemanusiaan itu akan timbul kalau manusia ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan. Banyak orang yang dikatakan mereka punya pendidikan tapi ujungnya mereka hidup di penjara. Banyak orang yang mereka punya harta tapi ujungnya dia berakhir di jeruji besi. Apa sebabnya? Kunci yang pertama adalah karena mereka sudah hilang ingatan kepada pencipta jagat semesta. Oleh karena itu ada 3 hal tadi. Kalau manusia ingin betul-betul bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama adalah kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah. Yang kedua adalah kalau kita sadar bahwa kita akan mendapat pengadilan di akhirat. Yang ketiga adalah kalau kita nanti hidup di alam dunia ini selalu ingat kepada Allah dimanapun, everywhere and everywhere, kapan saja dan di mana saja, insya Allah akan bisa meneladani apa yang disampaikan oleh junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Ustadz Azhari. Sayang sekali waktunya kita sangat singkat. Mungkin ada sedikit tambahan, ada waktu 3 menit. Ketika kita berbicara meneladani Rasulullah, apakah harus disampaikan secara kenegaraan atau hanya pada nilai-nilai kehidupan? Seringkali ketika kita akan mengangkat dalam sistem, mereka menyebutnya hati-hati ini khilafah, ini nanti seperti ini dan lain sebagainya. Lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan nilai-nilai uswatun hasanah Rasulullah dalam kehidupan bernegara seperti ini, Ustaz? Abbas Mahmud Al-Aqad, salah seorang pemikir asal Mesir, dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ia pemikir, ia pemimpin, ia seniman. Sedikit orang yang pemikir, pemimpin, tapi di saat yang sama dia seniman. Nabi menampung semua potensi itu. Karena itu Masya Allah, uswatun hasanah. Tidak hanya menjadi patokan kita ketika ingin melakukan ritual ibadah, tapi apapun. Saya kira
tidak mesti mencontoh Nabi, ekspresinya begitu, kita begitu. Tidak, spiritnya. Misalnya ketika Piagam Madinah, spiritnya adalah spirit persaudaraan. Dalam konteks bernegara di Indonesia, saya kira kita bisa lakukan itu. Ya, kita negara yang metropolis sekali, heterogen sekali, sebagaimana masyarakat Madinah yang ditemui Nabi saat itu. Nah, itu penting menurut saya, kita mencontoh Nabi, spirit-spirit kebangsaan, cinta tanah air. Nabi ketika di Madinah bertahun-tahun tidak bisa pulang ke Mekah karena selalu diganggu dengan kafir jahiliyah. Lalu Nabi SAW begitu kangen. Ada seorang penduduk Madinah, penduduk Mekah yang ikut Nabi ke Madinah, lalu pulang kampung ke Mekah, lalu kemudian lapor ke Nabi. Ini saya bawakan oleh-oleh dari Mekah. Kata Nabi SAW, bagaimana kondisi Mekah hari ini? Pertanyaan Nabi itu menunjukkan Nabi kangen dengan tanah airnya, cinta tanah air, nasionalisme. Jadi saya kira spirit-spirit itu kita bisa contoh dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Kiai Haji Syumarul Syafi'i yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini setidaknya menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki kualitas pada level rumah tangga kita. Tentang diri kita sebelum kita berbicara lebih tinggi lagi pada konteks kenegaraan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk untuk menjadi pemimpin yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala nashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya mujibas salin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.